Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita belajar tentang tema B subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Nah, silakan dibuka buku tema B-nya ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengelompokkan informasi dalam teks. Yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Baiklah, yang pertama itu informasi penting dalam teks. Informasi itu seperti pembelajaran sebelumnya, pengertiannya sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga mempunyai arti bagi penerima. Nah, jika ingin memperoleh informasi, kita dapat menggunakan kata tanya adik simba, yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, menjelaskan makna tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sendiri pengertiannya adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan kewajiban. Jadi, tanggung jawab ini erat kaitannya dengan kewajiban. Nah, pada buku tema 5B halaman 15, tanggung jawab individu itu meliputi beberapa jenis, yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara. Dan untuk contohnya kalian bisa baca di buku pada halaman 15 ya. Nah, yang ketiga, jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Pada buku halaman 16 itu, yang pertama itu ada agraris, itu bidang usaha agraris ini meliputi pertanian dan perkebunan. Yang kedua ada perikanan. Perikanan dibagi dua, yaitu menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat sendiri pengertiannya adalah kegiatan menangkap dan memelihara di perairan darat. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain lele, nila, mujair, gurami, dan bandeng. Nah, yang kedua ada perikanan laut. Pengertiannya adalah kegiatan menangkap ikan di laut. Nah, hasil perikanan laut ini udang, kerang, rumput laut, tuna, kerapu, kakap, dan cumi-cumi. Yang ketiga ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, hasil dari kegiatan peternakan ini ada daging, telur, susu, kulit, dan bulunya. Nah, peternakan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama peternakan hewan kecil, yang kedua peternakan hewan besar, yang ketiga peternakan unggas. Nah, pada peternakan hewan kecil misalnya contoh hewan itu kelinci, kambing, dan domba. Nah, itu masuk ke peternakan hewan kecil. Nah, manfaat yang diambil itu dari hewan ini yaitu daging, susu, dan kulitnya. Yang kedua, peternakan hewan besar. Contoh hewannya itu sapi, kuda, dan kerbau. Manfaat yang diambil dari hewan ini adalah daging, susu, kulit, dan tenaganya. Nah, pada kuda diambil tenaganya bisa kan? Nah, yang ketiga, peternakan unggas. Misalnya, contoh hewannya itu ayam, bebek, dan burung. Nah, manfaat yang diambil dari hewan tersebut adalah daging, telur, dan bulunya. Nah, yang keempat ada perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah dan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang berguna bagi manusia. Nah, perindustrian tersendiri ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu industri rumah tangga, industri ringan, industri sedang, dan industri besar. Nah, contoh kegiatan perindustrian sendiri, contohnya industri makanan dan minuman, obat-obatan, garmen, dan elektronik. Yang kelima ada perdagangan. Perdagangan itu pengertiannya kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, pada perdagangan ada ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Kalau impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang keenam ada pertambangan. Pertambangan itu kegiatan mencari, menggali, mengolah, dan memanfaatkan serta menjual barang-barang tambang. Barang tambang sendiri pengertiannya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi. Nah, barang tambang dibedakan menjadi 3, barang tambang mineral logam,
mineral non-logam, dan sumber energi. Mineral logam contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kalau mineral non-logam contohnya belerang, marmer, dan batu gamping. Kalau sumber energi contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, tugas kalian ada di slide nomor 1 sampai 10. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Demikian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.